Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami, tim bimbingan dan konseling Fakultas MIPA Unsud, perkenankan untuk memperkenalkan diri. Tim kami terdiri dari 4 orang dosen dari jurusan fisika. Ada Bapak Bilaludin dan Ibu Zaroh Irayani. Matematika, Ibu Ari Wardayani, dan saya sendiri Eva Paulina Yede dari jurusan kimia. Kami turut mengucapkan selamat atas kesuksesan kalian yang telah berjuang semaksimal mungkin berkompetisi untuk dapat masuk di perguruan tinggi negeri. Tentu saja kesuksesan ini harus disertai rasa syukur kalian yang telah melewati satu tahapan terpenting dalam kehidupan ini, memiliki keluarga baru, keluarga besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kalian akan menempa diri di sini agar dapat berkembang dan bertumbuh menjadi manusia dewasa. Juga kalian akan mengubah mindset bahwa apapun yang akan kalian hadapi adalah sebuah tantangan untuk mencapai kesuksesan di masa yang akan datang. Para mahasiswa baru yang saya cintai dan saya banggakan, setidaknya ada 3 kesuksesan mahasiswa. Yang pertama adalah sukses akademik, yang kedua sukses perencanaan karir, dan juga sukses sosial kemasyarakatan. Sukses akademik bisa kalian persiapkan sedini mungkin melalui kemampuan belajar kalian yang kalian tempa dari mulai kalian masuk di bangku kuliah sampai nanti kalian meraih gelar sarjana. Sukses akademik juga ditandai dengan indeks prestasi kalian yang tinggi, atau kalian bisa memiliki masa studi yang singkat. Kemudian sukses perencanaan karir bisa kalian persiapkan melalui pembekalan diri kalian dengan keterampilan-keterampilan yang menunjang perkuliahan. Kalian juga bisa merencanakan suatu saat nanti akan kerja apa dan di mana. Kalian juga mempersiapkan diri, mempersiapkan mental untuk suatu saat ketika sudah menjadi sarjana bisa berkompetisi dengan mahasiswa-mahasiswa lain yang berasal dari berbagai universitas yang ada di Indonesia. Kemudian sukses sosial kemasyarakatan ini ditandai dengan kemampuan kalian untuk beradaptasi dengan kehidupan baru di kampus. Kalian berinteraksi bukan hanya dengan teman sebaya, tetapi juga berinteraksi dengan kakak tingkat, berinteraksi dengan dosen, dengan karyawan, dengan seluruh sivitas akademika yang ada di fakultas. Kemudian juga kalian harus memiliki kemampuan untuk kerjasama yang baik. Kemudian juga bisa beradaptasi dengan masyarakat di luar kampus, terutama masyarakat di lingkungan kalian berada. Dari pengalaman yang pernah saya peroleh, terdapat fakta adanya hambatan pada mahasiswa dalam mencapai cita-citanya. Hambatan ini bisa merupakan faktor internal yang berasal dari diri mahasiswa yang bersangkutan, tetapi juga bisa merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kehidupan mahasiswa tersebut. Oleh karena itu, maka pada kondisi-kondisi seperti ini, mahasiswa
tidak bisa lepas dari bimbingan dosen. Di antaranya membimbing akademik, kemudian dosen bimbingan konseling, dan juga lembaga-lembaga lain yang bisa diminta bantuan. Pada kenyataannya di lapangan, terdapat beberapa hambatan pada mahasiswa dalam mencapai cita-citanya. Hambatan-hambatan tersebut dapat berupa faktor internal yang datang dari diri mahasiswa bersangkutan atau faktor eksternal yang mempengaruhi kehidupan mahasiswa tersebut. Oleh karenanya, kadangkala mahasiswa memerlukan bimbingan dosen, pembimbing akademik, dosen bimbingan dan konseling, dan juga lembaga-lembaga lain yang memang direkomendasikan untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Bentuk-bentuk permasalahan yang ada diantaranya yang berkaitan dengan karir dan pekerjaan. Misalnya, kalian belum memahami potensi diri, kemudian khawatir tidak mendapatkan pekerjaan atau dapat bekerja dengan baik, atau sama sekali belum merencanakan masa depan. Kemudian bentuk permasalahan ekonomi dan keuangan biasanya misalnya kalian khawatir dengan kondisi keuangan keluarga. Kemudian kalian merasa uang saku yang tidak cukup sehingga khawatir putus kuliah. Atau kalian punya keinginan untuk mendapatkan beasiswa tetapi tidak memacu prestasi dengan baik. Kemudian bentuk permasalahan yang berupa daya pribadi biasanya adalah kalian tidak memiliki daya juang yang tinggi, kurang serius, atau kurang percaya diri, bahkan pemalu, kurang bisa terbuka pada orang lain, takut tidak diterima dalam kelompok. Nah, ini adalah masalah-masalah yang berupa daya pribadi adalah masalah-masalah internal dari diri mahasiswa yang bersangkutan. Kemudian, jika bentuk permasalahannya adalah pendidikan dan pelajaran, maka biasanya ada saja mahasiswa yang kurang bisa memahami penjelasan dari dosen atau sukar untuk belajar berkelompok, atau juga takut kalau bicara di depan kelas, di depan teman-temannya sendiri. Kemudian bentuk permasalahan keluarga biasanya adanya konflik antara orang tua dan anak atau ketidakharmonisan orang tua sendiri. Kemudian juga kadang-kadang ditemui ada seorang anak yang dendam pada orang tuanya. Nah, yang paling sering ditemui biasanya orang tua kehilangan pekerjaan atau orang tua meninggal dunia. Hal-hal seperti inilah yang biasanya merupakan permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada mahasiswa. Lalu bagaimana tim bimbingan dan konseling dapat membantu menyelesaikan permasalahan mahasiswa? Tim BK adalah setiap orang yang karena wewenang dan keahliannya bisa memberi bantuan pada klien. Jadi bantuannya itu adalah berupa konseling untuk bersama-sama mencari solusi. Adapun tujuan konseling sendiri sebetulnya tidak selalu harus ada permasalahan kemudian
diselesaikan. Jadi dalam konseling kita bisa berusaha mengoptimalkan potensi mahasiswa dalam proses membangun kepribadiannya, kemudian memperoleh pengetahuan, memperoleh keahlian, keterampilan belajar, dan lain-lain. Tim BK bertanggung jawab secara mandiri, baik dari segi akademik dan profesional, maupun dari segi moral dan hukum, dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan alumni. Jadi, tim BK mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas secara mandiri, kemudian juga punya wewenang untuk memberi saran kepada ketua jurusan tentang kasus-kasus mahasiswa, baik secara lisan maupun tertulis, kemudian juga punya wewenang untuk menggunakan berbagai sarana yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menyelesaikan berbagai permasalahan mahasiswa. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, tentu saja tim BK harus punya kualifikasi, antara lain harus punya dedikasi tinggi dan berorientasi pada kepentingan studi mahasiswa, kemudian memiliki IQ, EQ, dan SQ yang seimbang, ya. Meluangkan waktu juga untuk membantu mahasiswa, kemudian meningkatkan kemampuan secara kontinu, juga mengikuti penguatan-penguatan kompetensi sebagai seorang konselor. Dalam melaksanakan tugasnya, tim BK biasanya menerima klien berdasarkan rujukan, ya. Jadi rujukan dari ketua jurusan, rujukan dari pembimbing akademik, ya. Kemudian bisa juga menerima klien yang datang memang memerlukan bantuan, datang sendiri langsung, ya. Kemudian membantu klien dalam mencari solusi, bisa juga berhubungan dengan pihak terkait, ya, secara lisan maupun tulisan. Misalnya kalau diperlukan konsultasi lebih lanjut dengan seorang psikolog atau dokter mungkin. Kemudian mengumpulkan data, memonitor dan mengevaluasi dari semua bimbingan dan konseling yang sudah dilakukan, dan juga mengadakan koordinasi terjadwal. Jadi koordinasi ini bisa dilakukan antar tim BK sendiri atau juga koordinasi dengan para mahasiswa. Jadi misalnya tim BK punya jadwal tersendiri untuk memberikan jadwal konsultasi setiap harinya. Dengan demikian, maka tim BK mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dari pihak-pihak terkait mengenai keadaan kliennya. Berikut ini kami tampilkan ragam kegiatan tim BK, baik yang berupa peningkatan profesionalisme tim BK maupun penguatan tim BK. Program kerja tim BK selama tahun 2020, yang pertama adalah rekrutmen sahabat mahasiswa. Jadi sahabat mahasiswa ini adalah asisten tim BK yang membantu tugas-tugas tim BK dalam proses konseling. Kemudian ada workshop penguatan tim BK, layanan konseling, koordinasi terjadwal. Kemudian layanan workshop ini diadakan sesuai dengan permintaan dari beberapa mahasiswa di lingkungan fakultas maupun unit kegiatan mahasiswa dan lembaga. Kemudian forum pembimbingan akademik ini sudah dilaksanakan. Kemudian sosialisasi tim BK kepada mahasiswa baru ini hari ini alhamdulillah sudah terlaksana. Perlu diketahui oleh seluruh mahasiswa baru
bahwa selama masa pandemi corona kami tetap melaksanakan kegiatan konseling kepada para mahasiswa dengan konseling online sesuai dengan jadwal yang telah kami sediakan berikut ini. Jadi silakan kontak kami bagi kalian yang memang memerlukan konsultasi. Baik, sebagai penutup dari presentasi ini, saya ingin mengetuk hati kalian semua untuk senantiasa meluruskan niat kalian, manfaatkan waktu kalian semaksimal mungkin, dan ukirlah prestasi, teruslah berproses, ciptakan vibrasi yang positif, dan jangan lupa berdoa dan bertawakal. Semoga kita akan bisa bertemu kembali. Dan sebagai penutup dari presentasi ini, saya ingin mengetuk hati kalian untuk senantiasa meluruskan niat, manfaatkan waktu semaksimal mungkin, ukirlah prestasi dan teruslah berproses, ciptakan vibrasi-vibrasi yang positif, dan jangan lupa berdoa dan bertawakal. Mahasiswa Unsud maju terus pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.